Shalom kekasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di program Yesus Sahabatku hari ini, karena Yesus adalah sahabat kita yang terbaik. Shalom Ibu Dorcas. Shalom. Apa kabar Ibu? Baik Selalu sekali, luar biasa. selalu. Amin. Oke Ibu, Ya. ada satu permintaan dukungan doa yang masuk dari kekasih Tuhan hari ini. Beliau meminta untuk didoakan karena sedang mengalami pendarahan. Ya. Dan yang kedua, ada satu juga pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Ya. Ini cukup menarik Bu, karena mengenai berhubungan dengan sakit penyakit juga. Saya bacakan Bu ya. Apakah Tuhan itu masih berkenan Bu menyembuhkan orang yang sakit? Bagaimana caranya menerima janji Tuhan tentang kesembuhan? Karena beliau sering mendengar kesaksian orang yang disembuhkan, tetapi beliau juga sering mendengar kalau Tuhan itu tidak berkenan sembuhkan. Kok bisa begitu Bu ya? Oh iya. Nah itu dia kadang-kadang menjadi dilema orang-orang Kristen. Yang satu ngajar begini, bilang begini, satu ngajar begini, bilang begini gitu ya. Tapi kita kembali kepada firman saja. Ya. Kalau kita membaca secara beberapa ayat dari Matius 9 ayat 22, kemudian Matius 9 ayat 29, kemudian Matius 15 ayat 28. Ini tentang orang-orang sakit, tapi kemudian Yesus berkata apa? Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Ini tentang orang yang sakit pendarahan, wanita pendarahan. Asal ku jambat saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan ternyata sembuh. Kemudian yang di Matius 9 ayat yang ke-29 juga sama. Tuhan Yesus berkata, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi mereka matanya sembuh, melek, kalau mereka imannya sembuh dan melek. Nah kemudian yang ketiga, Matius 15 ayat 28, Yesus juga mengatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Nah ini ibu ini juga anaknya sakit, sampai dia memohon Yesus dengan pernyataan iman yang ya anjing tapi makan remah-remah kan boleh. Nah saking dia memohon, itu menunjukkan imannya. Jadi anaknya akhirnya sembuh. Dari 3 ayat yang kita perhatikan tadi, ternyata iman itu juga pegang peranan penting. Iman yang siapa? Iman yang sakit. Karena semua Yesus menunjuk kepada yang sakit. Jadilah seperti imanmu. Imanmu akan menyelamatkan engkau. Nah, jadi semua adalah berbicara nomor 1 tuh iman yang sakit. Nah, tentu juga iman yang mendoakan ya. Kalau yang mendoakan tidak punya iman ya barangkali dia ragu-ragu mendoakan atau tidak berani mendoakan. Tapi memang yang paling penting adalah iman yang sakit. Karena kalau dia sudah punya iman, siapapun yang mendoakan karena iman saya kepada Tuhan Yesus pasti sembuh. Itu betul. Bisa. Iman kepada apa? Kuasa Roh Kudus yang begitu hebat. Iman kepada apa? Iman kepada kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus menanggung sakit penyakit kita, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Jadi yang kedua ialah iman kepada penebusan Yesus yang telah menanggung sakit penyakit kita, dan bilur-bilurnya itu menyembuhkan kita. Nah, tapi yang kemudian yang berikutnya sesudah iman adalah Tuhan itu memang berkenan kita sembuh. Dan sehat. Betul. Sebab kalau tidak demikian, kenapa Yesus sampai menanggung penyakit kita? Betul Bu. Supaya kita disembuhkan kan? Kenapa Yesus harus menanggung begitu banyak dera dalam tubuhnya? Supaya sakit di tubuh ditanggung oleh dia dan kita mengalami kesembuhan. Kan begitu. Nah jadi Tuhan tuh juga punya kehendak kita sembuh dan kita tetap sehat. Tapi kadang-kadang di dalam seseorang mengalami sakit atau kemudian
sesudah sakit pulang ke rumah Bapak, itu ada rencana Tuhan tersendiri buat mereka yang sakit atau buat keluarganya. Nah, ini juga kita harus memahami bahwa Tuhan juga punya kedaulatan untuk melaksanakan rencananya pada setiap apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Nah, jadi pertama, Tuhan memang berkenan untuk kalau kita sakit sembuh dan sehat terus. Dan kemudian yang kedua, diutamakanlah iman, terutama iman yang sakit, ditambah iman yang mendoakan. Yang ketiga, kadang-kadang ada rencana Tuhan tersendiri di balik sakit yang membawa orang ini pulang ke rumah Bapak. Tapi tidak usah kemudian kecil hati dengan hal yang ketiga ini, karena pasti segala yang direncanakan Tuhan dan terjadi itu adalah rencana yang terbaik buat yang sakit atau buat keluarganya. Nah, kita harus tahu segala sesuatu yang dari atas semuanya adalah baik. Nah, itu yang perlu kita tahu. Dan kita nanti akan doakan yang sakit pendarahan. Dan makanya kita harus senantiasa memupuk, membangun dan menyehatkan iman kita supaya ready, siap. Kapan aja dengan iman itu kita bisa mengalami banyak hal loh dari Tuhan. Betul Ibu. Oke, yuk kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebenaran ini di mana Engkau yang telah menebus kami, telah menebus dengan total dan sempurna. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami semuanya imannya menjadi sehat dan juga mengetahui rencana Tuhan di balik segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, dan juga anak-anak Allah mau terus membangun dan memupuk imannya dengan baik. Terima kasih Bapa, dan urapan kesembuhan terjadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Kau juga menghendaki roh, jiwa, dan tubuh kami kedapatan sempurna, tak bercacat celah, artinya sehat. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa bagi yang sakit pendarahan. Saat ini juga jadilah berhenti pendarahannya. Kalau engkau sudah mengalami menopause, percayalah itu akan selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, tapi hadapi dengan sukacita, mengucap syukur. Tapi kalau ada miom atau ada kelainan, kami patahkan kutuk-kutuk kaum Hawa yang membuat haid saudariku ini tidak teratur. Dan sekarang haidnya teratur, Roh Kudus yang mengatur ritmenya, waktu-waktunya, bahkan 3 hari sudah selesai dan bersih semuanya. Dan kalau ada miom, jadilah sembuh. Tidak ada miom di dalam kandungannya atau penyakit apapun, lepas keluar. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau telah disembuhkan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bagi saudara yang punya masalah, engkau mau dicerahkan dengan kebenaran firman dan kami dukung doa, silakan WhatsApp ke 0895 6323 58989. Kami akan dukung dengan segenap hati. Identitas Anda akan kami rahasiakan, dan Tuhan memberkati.